Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya akan mempresentasikan bersama teman-teman saya beranggotakan Bakhtiar Nur Taufik dan Adila Damar Kuncoro tentang sistem kendali proses yang diantaranya meliputi temperatur, pressure, flow, dan level. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada sistem kendali proses. Sistem kendali proses merupakan sekumpulan alat yang dapat mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan suatu sistem. Sistem kendali dapat melakukan proses pengukuran pada suatu sistem. Pengukuran pada suatu sistem bertujuan untuk memperoleh variabel yang akan dikendalikan. Setelah mengetahui variabel yang dikendalikan, maka dapat diketahui perilaku variabel tersebut dan pengaruhnya pada sistem. Yang kedua, pengendali temperatur. Pengendali temperatur kontrol atau kontrol suhu adalah proses di mana perubahan suhu ruang dapat diukur atau terdeteksi, dan bagian dari energi panas yang ke dalam atau keluar dari ruang disesuaikan untuk mencapai suhu rata-rata yang diinginkan. Selanjutnya ada bagian alur sistem kendali temperatur. Beginilah bagian dimulai dari temperatur awal, kemudian input yang diinginkan. Jika X lebih kecil dari Y, maka relay 1 on dan relay 2 off. Elemen peltier mendinginkan pompa dan fan DC on. Ini selanjutnya ada jika lebih besar sama dengan Y, maka tampilan temperatur T yang terbaca di LCD apakah T sama dengan X. Dan ketika sama, maka relay 2 on dan relay 1 off. Elemen peltier memanaskan, pompa on dan fan DC akan off. Kemudian contoh penerapan sistem kendali temperatur: pengendalian suhu dan ketinggian air pada boiler menggunakan kendali PID. Kemudian sistem kendali suhu pada oven listrik, hemat energi. Sistem kendali temperatur ruangan dengan triak menggunakan metode PID berbasis Arduino Uno. Yang kedua, sistem pengendali pressure. Sistem pengendali pressure adalah sevariabel proses yang sering kita jumpai untuk memonitor dan dikendalikan di dalam industri minyak dan gas. Pengendalian tekanan dari suatu fluida proses pada beberapa tempat menjadi fokus utama dan dengan berbagai tujuan tertentu. Dalam suatu loop pengendalian, juga loop pengendalian tekanan selalu terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu elemen pengukuran, besar variabel proses diukur dan ditransmisikan ke elemen kontrol. Elemen pengontrol perbedaan antara variabel proses dan yang terukur atau proses variabel atau PV dan variabel proses yang diinginkan. Set point atau SP dikalkulasikan berdasarkan algoritma tertentu, atau umumnya kontrol bit hasilnya akan diteruskan berupa perintah aksi terhadap elemen pengendalian. Elemen pengendali akhir perintah aksi dari elemen pengontrol akan dilakukan oleh elemen pengendali akhir. Control valve adalah elemen pengendali akhir yang paling banyak digunakan, yaitu tadi ketiga elemen dasar menggunakan pengendalian tekanan. Selanjutnya ini ada alur sistem pengendali pressure. Di sini ada F inlet, ini set point untuk mengaturnya, untuk mengetahui pengaturan level dan controller. Controller ini untuk mengatur kontrol valve, dan valve ini untuk mengisi pressure ke dalam tangki. Untuk mengetahui isi tangki maka digunakan level measuring. Kemudian contoh penerapan sistem kendali pressure. Contohnya digunakan untuk mengontrol tekanan yang ada pada tabung steam generator. Ini dikarenakan jika tekanan yang ada di dalam tabung steam generator tidak dikontrol, bisa menyebabkan tabung meledak karena spesifikasi tabung steam generator yang hanya dapat menahan pressure sebesar 3 bar. Kemudian sistem kendali flow. Sistem kendali flow adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan aliran pada suatu sistem. Pengendalian tersebut bertujuan untuk mengatur tinggi rendahnya aliran agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Apabila sistem aliran atau flow tidak menggunakan sistem kendali, maka hasil dari sistem tersebut tidak dapat diperhitungkan.
dan tidak akurat untuk proses selanjutnya. Pengendalian flow mempunyai sifat khusus karena cepatnya proses. Elemen proses flow, baik flow gas maupun flow zat cair, bereaksi cepat terhadap perubahan. Kemudian control valve, berdasarkan sifat sinyalnya, sistem pengukuran flow dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu sinyal linear dan tidak linear. Ini ada bagian alur pengendalian flow, bisa dilihat ya. Dan ini pengaplikasian sistem kendalian flow. Yang selanjutnya sistem pengendalian level. Water level control merupakan salah satu pengendalian yang penting, misalnya dalam proses industri, pengelolaan air minum atau PDAM, sistem pendingin dan sebagainya. Sistem pengendalian level ini biasanya digunakan untuk mengontrol ketinggian level air yang ada pada suatu tangki. Ini dikarenakan jika ketinggian level air yang ada di dalam tabung steam generator tidak dikontrol, bisa menyebabkan tabung akan dipenuhi air. Metode yang dipakai pada pengendalian level ini memakai metode on-off, sehingga didapatkan aksi dan aktuator akan membuka atau menutup penuh. Nah, ini ada elemen-elemen pada pengendalian level. Yang pertama ada set point untuk mengatur ketinggian air yang diinginkan. Yang kedua ada manipulated variable atau laju aliran air masuk. Kemudian ada proses variabel atau ketinggian air yang terbaca setiap waktu. Disturbance atau laju aliran keluar. Controller ini untuk ada dua, yaitu pengontrolan melalui PC atau monitor komputer atau secara manual. Kemudian ada proses atau tangki penampungan air, dan yang terakhir ada control valve atau pneumatic valve. Inilah bagian alur pengendalian level. Ada set point, kemudian ada control, pneumatic valve, disturbance sama dengan F1, kemudian diproses, dan kemudian untuk sini ada measuring element. Contoh pengaplikasian sistem kendali level. Yang pertama, pengontrolan level air pada tangki berbasis LabVIEW atau terintegrasi dengan Arduino. Yang kedua ada pengendalian suhu dan ketinggian air pada boiler menggunakan kendali bit. Di sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Ya, apa sih pengertian lain selain yang tadi dijelaskan, pengertian dari sistem kendali proses, terus apakah ada macam-macam sistem kendali proses, terus prosesnya itu meliputi apa saja, atau jenis-jenis prosesnya itu apa sih? Terima kasih. sebenarnya sistem kendali proses ada tiga, yaitu ada sistem, proses, dan kontrol. Pertama ada sistem, adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu. Dan kontrol untuk mengontrolnya adalah suatu sistem kerja untuk mengawasi atau mengendalikan, mengatur, dan menguasai proses. Dan untuk proses adalah perubahan yang berurutan dan berlangsungnya secara kontinu dan tetap menuju keadaan akhir tertentu. Apakah ada pertanyaan lain dari Mas? Oke. Bisa dijelaskan fungsi sistem kendali pressure? Ya. Fungsi dari sistem pengendali pressure adalah mereduksi atau mengurangi sinyal kesalahan. Jadi mengurangi sinyal kesalahan error, yaitu perbedaan antara sinyal setting atau set point dan sinyal aktual, sehingga diperoleh sinyal aktual yang sama dengan sinyal setting. Kinerja dari sistem kendali yang diterapkan diketahui dari kecepatan reaksi sistem mengikuti sinyal aktual dan besar kesalahan error yang terjadi. Begitu Mas Damar. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kalau cukup saya akhiri saja. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.